Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Bima Yoga. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah memaparkan 3 materi awal tentang materi aneka. Dan pada kesempatan ini, saya akan kembali menjelaskan tentang materi komitmen mutu dan anti korupsi. Untuk materi yang pertama yaitu komitmen mutu, menurut KBBI, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Sedangkan mutu ialah suatu ukuran, baik buruk dari suatu benda, kadar, taraf, atau derajat dan kualitas. Komitmen mutu sendiri erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi pada mutu. Efisiensi dinilai dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Sedangkan efektivitas dapat diukur dari sejauh mana ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan untuk inovasi muncul karena adanya tuntutan perubahan agar tercapainya kepuasan masyarakat, dan inovasi dalam pelayanan publik haruslah muncul dari pemikiran yang bersifat konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan dalam wujud profesional yang berbeda dari pelayanan yang sebelumnya. Contoh inovasi pada Kementerian ATR BPN untuk internal ialah penggunaan aplikasi e-office, dan untuk pelayanan ialah aplikasi Sentuh Tanahku. Selanjutnya ialah mutu. Mutu ialah mencerminkan nilai keunggulan dari produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bahkan melampauinya. Mutu juga merupakan salah satu dasar mengukur capaian hasil kinerja dan juga menjadi alat pembeda antar instansi yang lain. Lalu bagaimana penerapan mutu dalam pelayanan publik? Ada banyak cara untuk meningkatkan mutu pada keseharian ASN dalam pelayanan publik. Di antaranya adalah memahami tupoksinya, kompeten pada bidangnya, memiliki target mutu layanan, dan memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan dan bersedia menerima kritik. Dalam implementasi penjaminan mutu, terdapat alat pemastian mutu pelanggan. Alat pemastian mutu pelanggan diantaranya yang pertama, standar pelayanan pelanggan, yang kedua, ganti rugi atau kompensasi pelanggan yang pelayanannya melebihi standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah jaminan mutu, yang keempat ialah penanganan keluhan pelanggan, dan yang terakhir ialah indeks kepuasan masyarakat. Tujuan utama pelayanan berbasis komitmen mutu ialah yang pertama, mengutamakan kepentingan pelanggan, lalu menumbuhkan kepercayaan kepada institusi pemerintah, dan menjalankan tugas serta fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk materi yang selanjutnya, yang akan kita bahas ialah nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, pada poin tersebut berupa apa arti dan makna korupsi, dampak korupsi, dan penerapan nilai korupsi. Apa itu korupsi? Secara terminologi, korupsi merupakan pemberian dan penerimaan suap. Baik yang memberi maupun menerima suap, keduanya termasuk koruptor. David M. Chalmers mengatakan korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan putusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Secara etimologi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sehingga dari asal katanya, arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi sendiri memiliki berbagai jenis. Di antaranya ialah kerugian uang negara, suap menyuap dan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Faktor penyebab korupsi memiliki beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor kultur karena dianggap sesuatu yang wajar. Ada juga faktor organisasi yaitu kurangnya pengawasan dan tidak adanya keteladanan pemimpin. Serta ada faktor aturan yaitu hukum tentang korupsi yang tidak setimpal, dan juga ada faktor individu yaitu rendahnya moral dan etika serta gaya hidup hedon dan serakah.
Korupsi sendiri akan mengakibatkan suatu dampak, yaitu rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana yang dibangun pemerintah, dan meningkatnya kesenjangan sosial, meningkatkan masalah sosial dan kriminal, dan mengancam keutuhan bangsa dan negara. Teman-teman, menyikapi maraknya kasus korupsi yang ada saat ini, diharapkan kita dapat memunculkan kesadaran anti korupsi. Puncak tertinggi kesadaran anti korupsi akan menghasilkan niat yang baik, yaitu sikap di mana seseorang memiliki tujuan hidup dan kesadaran hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi yang diantaranya ialah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lalu bagaimana penerapan nilai anti korupsi ini? Penerapan nilai anti korupsi di instansi kerja diantaranya ialah ada teladan yang baik dari atasan dan membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi serta mengedepankan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Tujuan dari nilai-nilai anti korupsi ialah menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas yang kemudian akan memiliki outcome berupa peluang korupsi semakin mengecil. Untuk menggapai tujuan tersebut, kita memiliki beberapa cara. Salah satunya ialah pelayan publik harus menjadi tunas integritas yang bertugas untuk yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi dan membangun sistem integritas serta mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Dan juga menciptakan sistem integrasi organisasi, yaitu lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani serta lingkungan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai materi tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dalam pengucapan kata-kata, mungkin ada yang terbata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.